Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helinda Agustina dengan NPM 1900149 dari kelas Mode 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid. Yang kedua yaitu pengertian proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi yang mempergunakan personil untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri manajemen proyek. Mekanisme proyek dalam hubungan dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Yang kedua, pembawa tunggal untuk mencapai satu tujuan proyek. Yang ketiga, memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Yang keempat, bertanggung jawab menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memfokuskan pada ketetapan waktu dan biaya. Apa itu resiko dalam manajemen proyek? Resiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap minimal satu tujuan proyek, atau waktu, biaya, ruang lingkup, mutu. Resiko mungkin memiliki satu atau lebih penyebab, yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dampaknya terhadap manajemen. Selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian resiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagai atau semua konsekuensi resiko tertentu. Di sini juga ada jenis-jenis resiko teknologi. Yang pertama yaitu komponen file tidak lengkap, sistem operasi tidak kompatibel, device tidak dikenal. Yang ketiga, perangkat keras tidak mendukung, misalnya resolusi, monitor, dan resolusi printer. Yang terakhir yaitu spesifikasi tidak memenuhi. Adapun proses manajemen risiko meliputi 6 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, kedua, menganalisis risiko, ketiga, mengevaluasi risiko, keempat, menangani risiko, kelima, memantau risiko, dan yang keenam, mengomunikasikan risiko. Baiklah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Risiko merupakan peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Seluruh risiko yang mungkin terjadi dan berdampak negatif bagi perusahaan secara signifikan harus terlebih dahulu diidentifikasi. Yang kedua, menganalisis risiko. Setelah seluruh risiko diidentifikasi, maka dilakukan pengukuran tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Pengukuran risiko dilakukan setelah mempertimbangkan pengendalian risiko yang ada. Pengukuran risiko dilakukan menggunakan kriteria pengukuran risiko secara kualitatif,
semi kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada ketersediaan data, tingkat kejadian peristiwa, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Yang ketiga, mengevaluasi resiko. Setelah resiko diukur tingkat kemungkinan dan dampaknya, maka disusunlah urutan prioritas resiko, mulai dari resiko dengan tingkat resiko tertinggi sampai dengan resiko terendah. Resiko yang tidak termasuk dalam resiko yang dapat diterima atau ditoleransi merupakan resiko yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Setelah diketahui besarnya tingkat resiko dan prioritas resiko, maka perlu disusun peta resiko. Yang keempat, menangani resiko. Resiko yang tidak dapat diterima atau ditoleransi, segera dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir kemungkinan dampak terjadinya resiko dan personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan. Yang kelima, memantau resiko. Perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan menimbulkan resiko baru bagi perusahaan, mengubah tingkat kemungkinan atau dampak terjadinya resiko dan cara penanganan resikonya, sehingga setiap resiko yang teridentifikasi masuk dalam register resiko dan peta resiko perlu dipantau perubahannya. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengkomunikasikan resiko. Setiap tahapan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan resiko dikomunikasikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan manajemen resiko dapat tercapai sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya Helinda Agustina dari kelas model 6. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.